Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, Dr. Dharma dan teman-teman yang lain, mohon maaf saya menyampaikan perkuliahan melalui video. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut terkait dengan materi perkuliahan kita yang hari ini saya mencoba melanjutkan kembali pemahaman kita terkait dengan landasan ilmu pengetahuan yang minggu kemarin sudah saya sampaikan terkait tentang ontologi ilmu pengetahuan yang berkaitan tentang apa fungsinya kita memahami ilmu pengetahuan melalui dasar ontologisnya itu. Dan karena dasar ontologis itu memang seringkali tidak banyak diketahui oleh orang yang belajar di ilmu pengetahuan, terutama di ilmu-ilmu praktis, di ilmu-ilmu yang termasuk di ilmu-ilmu spesialis, karena biasanya langsung mengarah pada fokus objek kajiannya. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita mencoba memahami runtutan munculnya ilmu pengetahuan, termasuk yang kita pelajari, itu sebenarnya tidak pernah lepas dari konstruksi metafisika keilmuan atau yang disebut dengan ontologi ilmu, epistemologi ilmu, dan aksiologi ilmu pengetahuan. Ya kan? Dalam ontologi ilmu itu sebenarnya terkait dengan ideologi apa yang muncul di dalam pemahaman ilmu pengetahuan terhadap objek. Ideologi apa? Paradigma apa yang dimiliki oleh para ilmuwan dalam melihat segala sesuatu. Maka muncullah beberapa aliran pemikiran seperti idealisme, naturalisme, materialisme, realisme, dan sebagainya. Ini adalah basis ontologis dari munculnya ilmu pengetahuan yang kemudian kita pelajari. Dan meskipun bagi kita sering menganggap bahwa ini tidak penting, tetapi kalau kita ingin melihat basis perkembangan ilmu pengetahuan, mengapa kemudian Eropa menjadi sentrum dari peradaban ilmu, karena mereka tidak mengabaikan hal-hal yang sifatnya metafisis itu. Kita saja yang kemudian menganggap itu nggak penting, tapi orang lain yang sebagai seorang ilmuwan, dia harus betul-betul berdasarkan pada bangunan ideologis bagaimana objek itu dipahami itu. Maka muncullah idealisme misalnya yang menganggap bahwa kebenaran adalah sesuatu yang ada dalam dunia ide. Artinya apa? Materi yang sifatnya jasmani adalah sesuatu yang sebenarnya tidak pernah menjadi sebuah kebenaran yang sifatnya universal, karena materi yang kita pahami sehari-hari itu hanya merupakan bagian dari sebuah konsep ide tentang keseluruhan itu. Tokohnya namanya Plato, Hegel, dan sebagainya. Plato itu yang menganggap dunia ide lebih sempurna daripada dunia jasmani. Misalnya seperti konsep kita tentang kursi itu bersifat absolut, mutlak kapanpun dimanapun itu. Tapi bentuk kursi secara physically, secara faktual yang bisa dilihat oleh panca indera itu sesungguhnya hanya berpartisipasi dari keseluruhan konsep tentang apa yang disebut kursi itu. Sehingga bagi Plato berarti dengan demikian yang betul-betul dianggap sebagai sebuah kebenaran adalah keseluruhan itu, the whole itu. Suatu konsepsional yang dianggap sebagai sifat umum dari segala sesuatu itulah yang benar. Sementara sesuatu semuanya faktual itu hanya mengambil bagian dari sebuah konsep keseluruhan itu. Dan Plato itu kemudian punya murid namanya Aristoteles dan kemudian mencapai puncaknya pada zaman Hegel. Hegel sering disebut sebagai puncak idealisme Jerman, yang dia bahkan lebih ekstrem lagi dengan menolak kaum empiris itu loh. Kaum empiris tetap yang menganggap bahwa metafisika adalah sesuatu yang abstrak, ilusi, nggak pernah punya dasar kebenaran faktual itu loh. Padahal bagi Hegel justru kebenaran faktual itu sesuatu sifatnya parsial, ya kan? Karena dia hanya mengambil bagian dari sebuah keseluruhan itu loh. Bagi Hegel bukan fakta tentang Sokrates akan mati, tetapi yang benar adalah manusia akan mati. Sokrates, Plato, Hegel itu hanya menjadi bagian dari apa yang disebut dengan manusia itu. Artinya apa? Bagi kaum idealis, konsepsi umum tentang segala sesuatu itu yang harus dijelaskan lebih dulu. Kalau konsepsi umum tentang segala sesuatu sudah ditemukan,
maka bagian dari keseluruhan itu hanya berpartisipasi dalam konsep-konsepnya. Sehingga kalau kita menganggap bahwa manusia itu apa misalnya, maka konsepsi umum tentang manusia harus dijelaskan lebih dulu, ya kan? Maka berbagai pengalaman empiris tentang manusia itu adalah hanya menjadi bagian dari sebuah keseluruhan itu. Sehingga kalau kita memahami misalnya konsep umum tentang kesehatan mental itu apa, maka kalau kemudian ada orang yang sakit jiwa, ada orang yang kemudian mengalami gangguan jiwa, itu hanya menjadi mengambil bagian dari sebuah konsepsi umum itu. Maka bagi Hegel, Plato dan Hegel, idealisme adalah sebuah konstruksi umum yang harusnya dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, itu nanti itu adalah salah satu tipe metafisika keilmuan yang dulu pernah berjaya pada era Plato itu Yunani kuno, kalau Hegel ya sekitar abad 14 abad 16 nggak masalah, pasca Immanuel Kant. Ya, yang orang-orang menyebut bahwa Hegel itu adalah seorang filosof yang menjelaskan segala sesuatu. Dia mencoba mendefinisikan secara metafisis konsep-konsep umum tentang segala sesuatu itu loh. Makanya kenapa seorang muridnya namanya Karl Marx itu dulu muridnya, meskipun di kemudian hari ternyata dia menolak pikiran Karl Marx itu. Dia mengatakan bahwa semua ilmu pengetahuan sebenarnya sudah selesai pasca Hegel, karena semua ilmu sudah dibahas, ya kan? Yang lain tinggal apa? Yang lain tinggal mengoperasionalkan, mengimplementasikan, menerjemahkan ke dalam bukti-bukti empiris. Berarti konsepsi keseluruhan tentang segala sesuatu sudah dibangun oleh para kaum idealis itu. Konsep tentang negara sudah selesai dibangun oleh orang-orang idealis itu. Nah, bentuk negara seperti apa itu dibangun oleh kaum empiris, sehingga ada bentuk negara republik, monarki dan sebagainya. Tetapi kan konsep umum negara sudah selesai, konsep umum tentang manusia sudah selesai, konsep umum tentang kedokteran sudah selesai. Turunannya hanya mengambil bagian dari partisipasi itu sendiri. Nah, itu nanti berbeda dengan konsepnya kaum naturalis kayak Demokritos yang menganggap bahwa kenyataan adalah sesuatu yang bersifat kealaman itu. Yang disebut nyata adalah sesuatu yang sifatnya alamiah, yang kenyataan hanya bisa dilihat dari ada kejadian-kejadian yang menyusun kenyataan itu. Berarti apa? Berarti kalau tanpa ada kejadian, nggak mungkin ada kenyataan itu. Berarti kalau kita ingin melihat keseluruhan tentang kenyataan itu, lihatlah kejadian-kejadian yang mengawalinya itu. Terjadinya dunia bukan bim salah bim itu, tetapi pasti ada peristiwa-peristiwa yang mengawali sehingga muncullah namanya dunia ini loh, ya kan? Apa namanya? Bahkan termasuk orang yang sakit, orang yang punya gangguan mental, orang yang lahir secara orang yang lahir prematur dan sebagainya itu kan pasti ada kejadian-kejadian sebelumnya yang mengawali itu sendiri. Sehingga bagi Demokritos sesuatu disebut disebut nyata jika bersifat natural, bersifat ada sesuatu yang sifatnya alamiah gitu. Dan untuk melihat kenyataan itu, maka kita bisa melihat kejadian-kejadian mengawalinya. Berarti bagi naturalis, tanpa ada kejadian yang mengawali, tidak mungkin ada kenyataan. Berarti antara kejadian dan kenyataan itu adalah sesuatu yang sifatnya alamiah itu. Nah, ini namanya naturalisme. Saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar tentang idealisme natural. Saya hanya ingin menjelaskan rentetan sajalah, alurnya sajalah. Kemudian muncul pelembagaan dari naturalisme. Naturalisme yang paling radikal namanya materialisme. Nanti materialisme itu ada dua bentuk, ada materialisme mekanik dan ada materialisme historik atau materialisme dialektik. Kalau materialisme mekanik ada sains murni, berada pada posisinya sains murni, bahwa sesuatu yang sifatnya kealaman itu adalah sesuatu yang sifatnya materi. Kenyataan itu ada kejadian yang mengawalinya, kejadian yang mengawalinya itu bisa dilihat sebagai sesuatu yang sifatnya material, materi. Maka dalam struktur ruang namanya dunia ini, tidak ada sesuatu yang sifatnya imateri, semuanya adalah materi. Karena semuanya materi, maka segala sesuatu itu bisa dipelajari. Kan gitu kan? Segala sesuatu yang sifatnya materi itu adalah sesuatu yang bisa dipelajari itu. Sehingga kalau misalnya senyawa kimia misalnya, mata nggak bisa melihat, tapi kan itu adalah sesuatu yang ada dan nyata itu. Karena sesuatu itu ada dan nyata, maka bisa dipelajari.
maka orang menciptakan teknologi untuk sebuah teknologi teleskop misalnya atau mikroskop misalnya untuk bisa menangkap senyawa-senyawa kimia yang mungkin secara mata empiris nggak bisa melihatnya. Kita butuh alat itu. Berarti bagi materialisme dalam ruang dan waktu namanya dunia ini tidak ada sesuatu sifatnya imateri. Semuanya materi, ya kan? Apalagi kalau orang yang punya keyakinan ontologis bahwa ruang dan waktu ini tersusun dalam materi-materi gitu loh. Ya kan? Dunia ini terjadi karena materi-materi yang menyusun. Dan nggak ada keterlibatan hal yang sifatnya gaib. Makanya kenapa kemudian kalangan kaum materialisme itu kemudian menolak hal-hal yang sifatnya adikodrati dalam penjelasan tentang segala sesuatu itu. Penjelasan yang sifatnya adikodrati tentang segala sesuatu hanya bisa diyakini oleh namanya agama, dan keyakinan atas nama agama itu tidak bisa digeneralisasi. Setiap orang punya perspektif keyakinan yang berbeda-beda, termasuk orang yang tidak meyakini. Bagi mereka yang benar adalah sesuatu sifatnya materi, karena yang non materi nggak bisa dibuktikan. Makanya ilmu pengetahuan meletakkan konsep materi ini sebagai dasar ontologis, ya kan? Ini adalah mungkin para dokter sekalian yang belajar di ilmu kedokteran sebenarnya memiliki pemahaman materialisme mekanik seperti ini sebenarnya, cuma karena sejak awal tidak mendasarkan ontologi keilmuannya pada aliran-aliran, maka menganggap bahwa ini nggak ada hubungannya dengan konsepsi ilmu kedokteran yang dimiliki. Padahal bisa jadi sesungguhnya ilmu kedokteran awal itu muncul dari sebuah asumsi ontologis bahwa dalam struktur tubuh manusia itu sesuatu sifatnya materi. Kalau dalam struktur tubuh manusia itu ada sesuatu sifatnya imateri, maka yang imateri itu pasti tidak bisa dipelajari oleh ilmu pengetahuan, ya kan? Pasti tidak bisa didekati oleh teknologi di bidang kedokteran itu. Pasti ilmu kedokteran nggak bisa menjelaskan karena imateri. Gimana cara membuktikannya? Maka materialisme menjadi fondasi dasar dari bangunan ilmu pengetahuan yang sifatnya saintis murni. Maka fisika, kimia, biologi, bisa jadi kedokteran yang objek materialnya adalah manusia. Secara medis itu sesungguhnya sejak awal berkeyakinan bahwa dalam struktur tubuh manusia isinya sebenarnya adalah susunan materi-materi yang menjadi satu kesatuan yang bersifat organis, kemudian dia bergerak, gitu kan? Nah, apa yang menggerakkan itu? Nah, itu kemudian mereka nggak berpikiran tentang sifatnya adikodrati, ada roh yang ditiupkan oleh Tuhan dan sebagainya. Bagi mereka itu nggak bisa diverifikasi, nggak bisa dijelaskan. Ya, karena itu bagi orang yang berkeyakinan agama kayak kita yakin bahwa ada roh, ada nyawa yang menggerakkan itu. Nah, tetapi bagi kaum saintis kita abaikan dulu itu, ya kan? Kita abaikan dulu itu, kita hanya fokus bahwa struktur tubuh kita adalah seperti mesin yang bergabung jadi satu kesatuan, sehingga kalau dalam mesin itu tiba-tiba ada yang bermasalah, maka kita sakit, ya kan? Kita ada sesuatu yang membuat kita itu kemudian merasa nyeri, misalnya merasa ada sesuatu yang bermasalah dalam tubuh kita, maka kemudian kita bawa ke rumah sakit. Rumah sakit itu kan bengkelnya tubuh manusia itu, kan? Sama seperti kalau sepeda motor yang bermasalah itu kan dibawa ke bengkel, dibawa ke ahas. Mereka mencari apa? Mencari struktur mesin yang bermasalah. Begitu juga ketika kita datang ke rumah sakit, mencari apa? Struktur tubuh, struktur apa namanya? Fisiologi ya, dalam tubuh kita yang bermasalah. Oh, yang bermasalah adalah jantung, dibawa ke spesialis jantung. Dulu mungkin belum ada spesialis, dulu ya dokter umum begitu saja itu. Tapi karena kepentingan spesialisasi maka muncul spesialis masing-masing. Oh, ada bermasalah dalam rahim kita, dibawa kemana? Dibawa ke Opjin. Oh, ada yang bermasalah dalam struktur kejiwaan kita, dibawa kemana? Ke rumah sakit jiwa. Ya kan? Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa sebenarnya secara ontologis hampir semua ilmu kedokteran itu basis ontologisnya adalah materialisme mekanik yang menganggap bahwa tubuh manusia itu adalah seperti mesin. Ya kan? Ini mencoba untuk mengabaikan peran agama loh ya. Karena peran agama dalam konteks tertentu memang tidak bisa diverifikasi, hanya bisa diyakini. Nah,
dalam konteks ini, bagi orang yang mencapai derajat keilmuan, sebenarnya dia pasti punya pemahaman seperti itu. Makanya kenapa kemudian orang-orang Eropa, saintis Eropa itu tetap berkeyakinan bahwa semua penyakit yang menerpa manusia itu, karena sepanjang itu dialami oleh manusia, suatu saat pasti akan bisa ditemukan obatnya. Pasti bisa dipelajari itu. Nggak ada yang mustahil dari setiap yang dialami oleh manusia, di mana ilmu pengetahuan untuk mendekati itu. Karena apa? Karena semuanya sifatnya material, ya kan? Termasuk dalam struktur tata ruang galaksi ini, semuanya sifatnya material. Makanya sebenarnya kalau Bapak Ibu para dokter mencoba mendalami secara serius basis keilmuan kita, akan ketemu konsep materialisme itu. Coba mungkin para dokter bisa bisa menelusuri bagaimana ilmu bedah modern ditemukan, misalnya ilmu kejiwaan, ilmu psikiater ditemukan, siapa peletak dasarnya, ilmu psikolog misalnya, psikologi tentang kepribadian ditemukan oleh siapa. Ternyata misalnya kalau psikologi itu ternyata hampir semua psikolog itu orang-orang yang sangat materialisme dalam konstruksi cara berpikirnya itu. Akhirnya memang dampaknya kemudian mereka AB pada sesuatu yang sifatnya antikodrati. Nah, dalam konteks ini secara asumsi ideologis, asumsi ideologis ini menjadi sesuatu yang penting karena ini menjadi konsep umum kita tentang realitas realitas yang terjadi dalam dunia ini, realitas terjadi yang dalam tubuh manusia ini itu. Sehingga apapun yang terjadi dalam tubuh manusia ini, bagi orang yang secara ontologis pemahamannya materialisme, maka dia menganggap bahwa itu pasti unsur-unsur yang sifatnya materi. Ya kan? Kalau itu materi, maka itu pasti bisa dipelajari oleh kita, termasuk oleh ilmu kedokteran. Kan? Maka nggak mungkin ilmu kedokteran kemudian mencoba menjelaskan sesuatu sifatnya imateri. Kalau penjelasan sifatnya imateri paling ya hanya imbuhan moral saja. Misalnya begini, yang menyembuhkan kalian itu bukan saya, tapi Tuhanlah yang menyembuhkan. Itu kan imbuhan moral saja itu. Tetapi dalam praktek empirisnya, teman-teman ilmu kedokteran yang bisa menemukan bahwa sumber sakit ini berasal dari ini, dari kenapa dia diabetes, dari asupan makanan misalnya, dari pola hidup yang tidak sehat misalnya, sehingga kemudian makanan yang dikonsumsi itu akan menjadi lemak, sehingga karena nggak bisa dicerna, akhirnya kemudian dia dia bermasalah di saluran darah misalnya seperti itu. Dan semua itu kan bisa dijelaskan. Berarti apa? Struktur tubuh kita semuanya materi. Ada juga tipe metafisika keilmuan namanya realisme. Nanti monggo, yang realisme itu kan segala sesuatu disebut nyata kalau dia real, sesuatu yang bisa masuk secara akal budi. Nah, saya sebenarnya lebih fokus pada metafisika, pada materialisme, karena ini menjadi peletak dasar bagi sains yang berkembang di seluruh dunia itu. Cuma memang banyak orang nggak percaya. Orang nggak percaya bahwa sesungguhnya basis ideologi keilmuan mereka sesungguhnya bermula dan bermuara dari materialisme. Yang sekarang kaum agama menghujat dia sebagai anti agama, menghujat dia sebagai anti Tuhan dan sebagainya. Tapi ternyata malah justru cara berpikir mereka melahirkan ilmu pengetahuan itu. Sigmund Freud, Gordon W. Allport, Leonardo da Vinci dalam ilmu bedah modern dan sebagainya itu kan, mereka adalah orang-orang yang secara serius meyakini ini gitu loh. Nah, ini tipe-tipe metafisika keilmuan. Nanti monggo tugas Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang kuliah di S2 Spesialis Objin ini bisa menjelaskan fenomena yang terkait dengan persoalan kandungan itu, apakah betul-betul ini sebenarnya paradigmanya materi itu, ya kan? Ada nggak sesuatu yang imateri yang terlibat di situ? Kan? Karena kalau sesuatu imateri itu adalah jika toh itu ada, maka itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dan disampaikan kepada orang lain. Kalau toh itu ada, maka tadi saya menyebut ini wilayah yang disebut dengan keyakinan. Apa hubungannya metafisika dengan pengetahuan ilmiah? Bahwa di balik spekulasi yang membicarakan di luar dunia fisik, di luar di mana kita bisa melihat dengan mata, ya kan, mendengarkan dengan telinga dan sebagainya, metafisika sebenarnya mencoba membuat hipotesis yang akan diperhitungkan bagi semua ilmu pengetahuan. Ya mirip dengan apa yang saya sebut tadi itu. Kenapa kemudian muncul ilmu bedah modern? Karena sejak awal dia yakin bahwa di balik tubuh manusia physically itu
sesungguhnya ada materi-materi yang bergerak di dalamnya itu, ya kan? Sehingga akhirnya kemudian orang mencoba membuktikan materi itu. Ya mirip dengan Stephen Hawking yang mencoba menemukan teori black hole misalnya, teori Big Bang misalnya. Itu kan berdasarkan spekulasi terhadap sesuatu yang sifatnya dunia empiris, dunia fisik gitu loh. Dia membuat hipotesa-hipotesa, yang hipotesa-hipotesa itu kemudian menjadi sesuatu yang akan dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Jadi bukan kemudian metafisika tidak penting. Metafisika menjadi basis konsep secara keseluruhan tentang segala sesuatu. Metafisik itu kan artinya meta itu kan artinya dibalik segala sesuatu sifatnya physically. Kemudian penjelasan metafisika itu bertujuan mencakup ciri-ciri kosmos yang fundamental yang paling umum yang tadi saya sebutkan di atas itu. Maka di dalam metafisika keilmuan itu ada juga sebuah terminologi yang kita sebut sebagai asumsi. Ya kan? Kita kan biasanya kalau mencoba menjelaskan segala sesuatu, kita pasti sudah punya asumsi dulu. Mungkin orang menyebut sebagai sebuah hipotesis. Tetapi asumsi itu menjadi penting karena ini adalah anggapan yang menjadi dasar dan titik tolak bagi kegiatan semua cabang keilmuan. Dan metafisika menyodorkan itu, memberikan basis konseptual yang kemudian dipakai oleh para ilmu pengetahuan, yang basis konseptual yang sifatnya deduktif itu ditemukan, maka induksinya akan memverifikasi itu. Itu yang tadi saya sebut, semua manusia akan mati, itu deduktifnya. Sokrates manusia, Kristiono manusia, ya kan? Dokter Budi manusia, maka secara individu mereka pasti mati karena mereka adalah manusia. Tetapi kan konsep umumnya kita percaya dulu bahwa semua manusia pasti akan mati. Jika kita punya kepercayaan bahwa semua penyakit pasti ada obatnya, maka penyakit apapun akan dicoba dicari mekanisme bagaimana dia bisa diobati. Maka ilmu kedokteran akan mencoba selalu berinovasi untuk menemukan sesuatu yang baru yang bisa menemukan obat-obat bagi penyakit-penyakit yang didera manusia. Dulu ketika penyakit manusia masih sangat sederhana, ketika orang tidak bisa mengobati, orang menganggap ini mitos, ini wabah, ini kutukan. Tapi ketika ilmu kedokteran semakin lama semakin bisa menemukan apa yang dianggap mitos tadi, maka yang mitos itu gugur, yang disebut kutukan itu gugur, ya kan? Karena perkembangan ilmu kedokteran, maka bangunan khayalan manusia tentang penyakit itu akhirnya tereduksi karena ilmu kedokteran bisa menemukan bukti empiris tentang ilmu pengobatan terhadap penyakit yang dideranya. Ada dua macam sumber asumsi. Sumber asumsi itu harus mengambil dari postulat. Postulat adalah kebenaran a priori. Kebenaran a priori adalah kebenaran yang tanpa harus dijelaskan secara empiris dulu. Kebenaran a priori adalah kebenaran yang praanggapan, pra-pengalaman. Dia dibedakan dengan kebenaran a posteriori. Kalau kebenaran a posteriori adalah kebenaran yang kemudian dibuktikan secara empiris. Tapi ada kebenaran sifatnya a priori. Seperti Stephen Hawking ngomong tentang black hole, ngomong tentang Big Bang, itu adalah kebenaran a priori. Seperti Copernicus ngomong tentang teori heliosentris, itu adalah kebenaran a priori, ya kan? Dan itu menjadi postulat yang kemudian dibenarkan oleh ilmuwan selanjutnya. Yang kedua, sumber asumsi adalah mengambil dari teori sarjana terdahulu yang tidak disangsikan. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita membuat tulisan ilmiah itu kan mau tidak mau, suka tidak suka, kita pasti akan mencari referensi teoritik dari sumber-sumber ilmu pengetahuan yang terpercaya itu. Dari jurnal, dari buku-buku magnum opus, gitu kan. Kenapa kita harus mengambil teori itu? Karena ini sebagai penguatan bagi ketajaman analisis kita tentang segala sesuatu. Teori sarjana terdahulu itu kan pasti sudah pernah dibuktikan, pasti sudah pernah diverifikasi kebenarannya itu. Sehingga kita percaya bahwa teori itu akan sanggup dipakai dalam rangka untuk menganalisa segala sesuatu yang menjadi objek kajian kita itu. Nah, ini ada dua sumber asumsi. Sumber asumsi adalah mengambil dari kebenaran a priori, yang kedua adalah mengambil dari teori sarjana terdahulu. Makanya hampir semua ilmuwan, hampir semua sarjana, ketika menjelaskan segala sesuatu, itu pasti punya basis teoritik yang dia ambil. Bukan kemudian kita tidak bisa independen menjelaskan segala sesuatu loh ya.
tetapi ini dipakai dalam rangka untuk penguatan analisis kita itu. Karena bagaimanapun apa yang kita pelajari pasti sarjana terdahulu sudah pernah membicarakan. Yang kalau kata Karl Marx, ilmu pengetahuan sudah selesai pada masa Hegel, ya kan? Sudah selesai pada masa Hegel. Yang lain tinggal melanjutkan saja. Berarti kan kalau kita mengambil konsep ilmu sebelumnya, maka itu juga dianggap sebagai sebuah kebenaran. Ada 3 asumsi mengenai objek empiris, ya kan? Kenapa kita bicara pada objek empiris? Karena secara ontologis objek ilmu itu adalah sesuatu yang sifatnya ada dan ada dalam kenyataan, bukan ada dalam ide, bukan ada dalam angan-angan, bukan ada dalam hayalan, tapi ada dalam dunia empiris, yaitu ada dalam apa? Ada dalam ruang pengalaman hidup manusia itu. Maka kita nggak mungkin mempelajari, ini saya ulang berkali-kali, pertemuan pertama, 2, 3 itu saya mengulang itu. Maka kita nggak mungkin mempelajari sesuatu yang sifatnya non-empiris, yang tidak bisa dialami oleh manusia. Kalau sesuatu itu tidak bisa dialami oleh manusia, kalau toh itu ada, maka itu tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Itu bisa dijelaskan oleh keyakinan. Ada 3 hal asumsi mengenai objek empiris. Yang pertama adalah anggapan bahwa objek-objek tertentu mempunyai keserupaan satu sama lain. Sehingga kalau ada kasus tentang kelainan dalam rahim misalnya, tumor rahim atau bayi yang lahir secara terbalik atau sungsang misalnya, kan ada keserupaan dengan satu sama lain, sehingga karena para dokter sudah punya pengalaman melakukan pengalaman secara langsung berhubungan dengan pasien yang punya keluhan yang sama, maka akhirnya persepsi kita tentang pasien yang lain juga akan berdasarkan pada asumsi kita pada pasien yang pernah kita alami, kita tangani. Maka asumsi yang pertama adalah anggapan bahwa objek tertentu mempunyai keserupaan satu sama lain. Yang kedua, anggapan bahwa suatu objek atau suatu benda tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu. Itu kita harus yakin. Kalau ini keyakinan bahwa apa yang kita apa yang kita pelajari tentang objek itu, kalau toh mengalami perubahan, maka perubahan itu jangka waktunya sangat panjang. Kan begitu. Termasuk ketika para dokter mendeteksi tentang kelainan dalam penyakit seseorang gitu loh. Kan pasti proses terhadap bagaimana penyakit itu berkembang juga ada proses waktu. Yang ketiga, determinasi atau determinisme. Ada hukum kausalitas, ada hukum sebab akibat. Artinya apa? Tidak mungkin muncul sebuah kenyataan tanpa ada kejadian. Tidak mungkin muncul akibat jika tidak ada sebab yang mendahului itu. Ini namanya hukum kausalitas. Ada hukum sebab akibat yang saling mempengaruhi itu loh. Nah, makanya kenapa para dokter selalu berkeyakinan bahwa kenapa orang itu punya penyakit ini pasti ada sebab yang mengawalinya itu. Tapi biasanya kita fokusnya pada akibat, tidak melihat pada sebabnya. Ya. Harusnya kan hulunya dulu disembuhkan, bukan akibatnya. Tetapi karena sekarang kita butuh menyembuhkan akibatnya, maka kita lupa pada sebab itu loh. Padahal kita harus yakin tentang asumsi ini. Ada determinisme, ada hukum kausalitas gitu loh. Nah, asumsi dalam tiap ilmu bisa jadi berbeda-beda. Ilmu yang satu dengan ilmu yang lain. Bahkan mungkin dalam kedokteran spesialis tertentu juga akan bisa berbeda satu sama lain. Sehingga dalam mengembangkan asumsi harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, asumsi harus relevan dengan bidang dan tujuan pengkajian keilmuan. Artinya apa? Asumsi ini harus operasional dan menjadi dasar pengkajian teoritis. Tidak bisa kita mengambil sebuah asumsi tapi jauh dari relevansi dengan apa yang menjadi fokus keilmuan kita itu. Ya, asumsi harus betul-betul diambil dari bahwa ini relevan dengan bidang atau tujuan pengkajian ilmu. Yang kedua, asumsi harus disimpulkan dari keadaan sebagaimana adanya, bukan keadaan yang seharusnya. Artinya apa? Ini asumsi harus sifatnya faktual. Kan? Sesuatu yang memang secara empiris terjadi. Maka dalam ontologi asumsi ilmu harus berdasarkan pada apa? Pada sesuatu yang sedang terjadi itu sendiri, bukan keadaan yang seharusnya itu. Karena ini menjadi asumsi.
Nah, itu terkait dengan ontologi ilmu. Nanti selanjutnya akan saya jelaskan tentang epistemologi ilmu.